Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang gambaran dan telaah jurnal. Sebelum memasuki ke materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu ada Hafidatur Rofi'ah, kemudian ada Elvi Rahmi, ada Dini Alfiani Fadilah, ada Nur Lailatul Adha, dan ada Ade Yusuf Fitriawan. Jurnal yang akan kami bahas yaitu mengenai tentang marketability, profitability, and profit loss sharing, evidence from Sharia Banking in Indonesia pada periode 2011 sampai 2016. Penelitian ini disusun oleh Ahmad Abbas, Department of Accounting IAIN Prepare Indonesia, dan Ainun Arizah, Department of Accounting Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai tentang gambaran jurnal. Pada abstrak penelitian ini terdapat 3 komponen penting, yaitu tujuan, metodologi, dan temuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pemasaran yang dibangun dari pangsa pasar dan konsentrasi, serta untuk menguji pengaruhnya terhadap profitabilitas dan efek mediasi dari laba rugi berdasarkan teori penata layanan. Kemudian pada komponen metodologi penelitian, penelitian ini menggunakan data laporan keuangan yang diterbitkan oleh 10 bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia selama periode 2011 sampai 2016. Data dianalisis dalam model analisis jalur menggunakan beberapa mediator. Komponen yang ketiga yaitu pada penelitian, temuan penelitian. Konsentrasi pasar memiliki efek positif pada ROA dan ROE. Kemudian pangsa pasar berpengaruh positif terhadap ROA dan ROE, mudharabah memiliki efek parsial, dan musyarakah memiliki efek kompetitif pada hubungan antara pangsa pasar dan profitabilitas. Selanjutnya yaitu literatur review. Ada beberapa teori yang terdapat pada literatur review penelitian ini, yaitu tentang teori kekuatan pasar, daya jual, dan keuntungan. Sektor perbankan di pasar negara berkembang ditandai oleh kekuatan pasar yang lebih tinggi. Hal ini berdasarkan pada Marzey dan Moore pada tahun 2014, seperti yang diberikan oleh studi John and Miller pada tahun 2005, serta Han dan Hanif pada tahun 2019. Ada 2 hal yang dapat dijelaskan melalui teori kekuatan pasar, yaitu SCP dan kekuatan pasar relatif. SCP menggambarkan konsentrasi pada pasar dan pangsa pasar. Sebuah perusahaan dalam memperoleh kekuatan pasar tercermin dalam kecenderungan konsentrasi pasar, dan pangsa pasar harus diidentifikasi dengan tujuan untuk mengendalikan pasar. Nah, pada penelitian ini menyebutnya sebagai daya jual. Kemudian ada marketability, adalah perusahaan untuk memperoleh kekuatan pasar melalui pemanfaatan sumber daya sendiri yang dapat dilihat berdasarkan produk dan layanan komersial. Bank syariah harus mengidentifikasi kekuatan pasar mereka dengan tujuan untuk mengendalikan pasar. Ini kemungkinan akan meningkatkan profitabilitas perbankan. Sektor perbankan di pasar negara berkembang ditandai oleh kekuatan pasar yang lebih tinggi. Hal ini ditujukan oleh Mirzai dan Moore pada tahun 2014. Teori yang selanjutnya yaitu ada teori kepengurusan. Teori kepengurusan menggambarkan hubungan antara pelayan sebagai manajer dan kepala sekolah sebagai pemilik. Hal ini memberikan perspektif yang berlawanan pada teori agensi. Jika teori agensi memposisikan manajer sebagai agen yang memaksimalkan kepentingan diri sendiri, teori kepengurusan ini menempatkannya sebagai pelayan untuk kepentingan organisasi holistik.
Ronen dan Farda pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa peran penata layanan memposisikan manajer sebagai penata layanan bagi pemegang saham. Perilaku steward selaras dengan kepentingan prinsip bisnis. Keselarasan antara manajer dan kepala sekolah muncul karena mereka memiliki rasa saling percaya dengan apa yang terbaik bagi mereka. Dasar untuk hubungannya adalah kepercayaan dengan tujuan di luar laba dan komitmen organisasi bernilai tinggi. Hal ini relevan dengan bank syariah. Dasar untuk hubungan antara bank syariah dan pelanggan adalah rasa saling percaya yang diperkuat oleh doktrin agama. Selanjutnya yaitu ada profitabilitas. Secara dominan, profitabilitas ini diperoleh dari kegiatan pendanaan. Pembiayaan atas laba rugi yang dipengaruhi oleh kekuatan pasar menghasilkan peningkatan tingkat profitabilitas. Selanjutnya yaitu ada mudharabah dan musyarakah. Mudharabah dan musyarakah ini adalah produk pembiayaan menggunakan kontrak laba rugi. Dampak tidak langsung diperkirakan dapat memberikan efek hubungan antara pemasaran dan profitabilitas. Untuk selanjutnya yaitu ukuran sampel. Sampel penelitian ini terdiri dari 13 bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan laporan keuangan dari periode 2011 sampai 2016. Kemudian dari 13 bank umum syariah yang terdaftar tadi, 3 diantaranya telah dieliminasi. Jadi, sampel akhir dari penelitian ini adalah 10 bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasionalisasi variabel. Variabel yang pertama adalah marketability. Marketability adalah kemampuan pasar sebagai kemampuan bank syariah untuk mendapatkan kekuatan pasar, di mana dasar pengukuran dari variabel ini yaitu ada 2. Yang pertama, konsentrasi pasar yang diproyeksikan oleh HHI diukur menggunakan perbandingan antara jumlah kuadrat dari total pendapatan dalam bank syariah tertentu dan dibandingkan dengan total pendapatan di seluruh bank syariah, dan yang kedua, menggunakan pangsa pasar yang diukur dari total aset di bank syariah individual dibagi dengan total aset di bank syariah secara keseluruhan. Selanjutnya variabel yang kedua ada profitabilitas, di mana profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Nah, dasar dari pengukuran profitabilitas ini ada ROA dan ROE, di mana ROA itu diukur dengan pendapatan bersih dibagi total aset, lalu ROE diukur dengan pendapatan bersih dibagi total ekuitas. Yang kemudian ada variabel profit loss sharing, di mana variabel ini menjadi variabel mediasi atau moderat. Variabel moderat yang terdiri dari rasio-rasio mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya ada teknik pengambilan data, di mana jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Kemudian sumber datanya berasal dari bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lalu pengumpulan datanya dalam penelitian ini mengumpulkan laporan keuangan bank syariah yang terdaftar di OJK yang sudah memenuhi kriteria, di mana ada 10 bank syariah yang memenuhi kriteria tersebut. Teknik analisis data. Analisis data dan uji efek mediasi. Data dianalisis menjadi model analisis jalur dengan beberapa mediator. Tes hipotesis menggunakan bootstrapping dalam kuadrat terkecil parsial di bawah signifikansi di tingkat 0,10. Efek mediasi dalam penelitian ini memberikan efek tidak langsung. Ada 2 efek mediasi yang mungkin muncul, yaitu mediasi penuh dan mediasi parsial. Tidak ada efek langsung yang terjadi dalam mediasi penuh.
Sedangkan mediasi parsial menyiratkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara mediator dan variabel dependen, tetapi juga beberapa hubungan langsung antara variabel independen dan dependen. Hasil pengujian dan analisis. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Kita lihat pada tabel 1. Nilai rata-rata konsentrasi pasar adalah 0,2. Mencapai 0 menunjukkan pasar yang kurang terkonsentrasi. Terkait dengan pangsa pasar, nilai rata-rata bank syariah adalah 0,10, menunjukkan pangsa pasar di bank syariah rendah. Karenanya, rata-rata daya jual di bank syariah ikut rendah. Kemudian, nilai rata-rata mudharabah adalah 0,24 dan musyarakah adalah 0,69. Ini menunjukkan bahwa nilai bagi hasil rugi di Indonesia bergantung pada pembiayaan musyarakah 69%, dibanding dengan mudharabah hanya 24% dalam penyaluran dana. Kemudian, profitabilitas diproksikan ke dalam ROA dan ROE, menunjukkan nilai rata-rata 0,53 dan 4,70. Bahkan beberapa perusahaan tidak mendapatkan keuntungan selama periode pengamatan. Kemudian, berdasarkan tabel 2, rata-rata daya jual bank syariah yang diidentifikasi dari pangsa pasar dan konsentrasi semakin menurun dari 2013 hingga 2016 secara konsisten, yaitu 0,02. Selain itu, rata-rata variabel pembiayaan tertinggi pada pembagian laba rugi diperoleh 1,08 pada tahun 2015. Pada tahun berikutnya, rata-rata pembiayaan pembagian laba rugi menurun sebesar 0,93. Hal ini disebabkan oleh penurunan drastis mudharabah sebesar 0,15 pada tahun 2016. Terkait dengan profitabilitas, rata-rata telah menurun dari 2011 hingga 2016. Pada periode terakhir, profitabilitas perbankan bahkan menurun hingga tingkat negatif sebesar 83,89. Itu telah menyebabkan kerugian selama periode pengamatan. Model struktural dan analisis jalur. Model struktural dievaluasi menggunakan R kuadrat. Hasil model disajikan pada tabel 3. R kuadrat untuk variabel pembiayaan adalah 0,09 di mudharabah dan 0,11 di musyarakah. Hasil ini menunjukkan bahwa 9% dari mudharabah dan 11% dari musyarakah dipengaruhi oleh pangsa pasar dan konsentrasi. Sementara return of asset memiliki 41% dan return of equity 59%, yang menunjukkan profitabilitas yang diproksikan melalui return of equity lebih besar dipengaruhi oleh kemampuan pemasaran dan keuangan dengan pembagian laba rugi daripada return of asset. Dalam analisis jalur, hasilnya mengacu pada tingkat signifikansi yang disajikan pada tabel 4. Yang selanjutnya adalah tabel 5. Bisa kita lihat, tabel 5 menunjukkan terkait analisis dengan beberapa mediator. Pada tabel 6, efek mediasi memberikan efek tidak langsung. Musyarakah memiliki tanda sebaliknya. Pertama, efek langsung memiliki efek positif. Setelah musyarakah memediasi hubungan antara pemasaran dan profitabilitas, efeknya berubah menjadi negatif. Efek mediasi ini disebut mediasi kompetitif. Berdasarkan pendapat Zhou et al. 2010 mengungkapkan bahwa mediasi kompetitif mengacu pada efek langsung yang memiliki arah berlawanan dengan efek tidak langsung. Sebagai hasil dari efek mediasi, hasilnya memiliki mediasi parsial dan kompetitif. Terkait dengan analisis jalur, 4 hipotesis utama dikembangkan dalam penelitian ini. Kemudian, berdasarkan uji hipotesis pada tabel 7, marketability memiliki efek positif terhadap profitabilitas. Kemudian, mengenai uji hipotesis selanjutnya adalah mediator pembagian laba rugi memiliki efek pada hubungan antara pangsa pasar dan profitabilitas, tetapi mereka tidak memiliki efek pada konsentrasi pasar karena keuangan dalam metode pembagian untung rugi
atau mudharabah dan musyarakah tidak terpengaruh oleh struktur pasar. Selanjutnya, saya Nur Lailatul Adha akan menjelaskan mengenai temuan penelitian. Yang pertama, marketability memiliki efek positif terhadap profitabilitas. Ini artinya bahwa hipotesis 1A, hipotesis 1B, hipotesis 2A, dan hipotesis 2B diterima. Marketability membawa perubahan ke tingkat profitabilitas. Semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki oleh bank syariah, semakin efisien manajemen perbankan dalam beroperasi, sehingga mendorong peningkatan ROA dan ROE. Yang kedua, mediator profit loss sharing memiliki pengaruh pada hubungan antara market share dan profitabilitas. Artinya, hipotesis 3C, hipotesis 3D, dan hipotesis 4C serta hipotesis 4D diterima. Tetapi mereka tidak memiliki efek pengaruh pada konsentrasi pasar, yang artinya hipotesis 3A, hipotesis 3B, hipotesis 4A, dan hipotesis 4B ditolak. Karena keuangan dalam mode profit loss sharing, yakni mudharabah dan musyarakah, tidak berpengaruh oleh struktur pasar. Yang ketiga, mudharabah sebagai produk keuangan di bawah kontrak profit loss sharing memediasi hubungan antara pangsa pasar dan profitabilitas. Dan temuan yang keempat, musyarakah dapat mempengaruhi hubungan antara pangsa pasar dan profitabilitas, tetapi memberikan mediasi kompetitif. Selanjutnya ada keterbatasan dan rekomendasi penelitian. Sampel penelitian ini terbatas hanya pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Penelitian selanjutnya harus menambahkan tingkat sampel dengan alat statistik berorientasi parameter dan kemungkinan maksimum, sehingga konsep pemasaran yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut. Telaah abstrak. Abstrak sudah baik dan menjelaskan secara ringkas terkait seluruh isi artikel. Hal ini bisa dilihat dari komponen yang sudah lengkap, yaitu telah menjelaskan mengenai tujuan, desain atau metodologi atau pendekatan, temuan, implikasi atau manfaat praktis, orisinalitas atau nilai, serta kata kunci. Telaah pengantar atau introduction. Introduction telah baik. Hal ini dikarenakan pada introduction telah memaparkan dengan jelas dan runtut terkait akar permasalahan yang menjadi latar belakang tujuan dilakukannya penelitian ini. Telaah literatur review. Dalam penelitian ini, literatur review kurang menjelaskan definisi masing-masing variabel. Namun, dalam literatur review ini, hubungan setiap variabel sudah dijelaskan dengan uraian yang saling berhubungan, sehingga keterkaitan antar variabel dapat dipahami. Dalam literatur review juga sudah dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang telaah metodologi penelitian. Telaah yang pertama yaitu pemaparan sampel sudah jelas. Di mana di sini sudah dijelaskan tentang teknik pengambilan sampel, lalu sampel yang tereliminasi dan sampel yang akhir sampel yang digunakan oleh peneliti. Yang kedua adalah kurang menjelaskan populasi, di mana walaupun penjelasan sampel sudah bagus, tetapi sayangnya dalam penelitian ini tidak atau kurang menjelaskan tentang populasi yang digunakan. Yang selanjutnya, ketiga itu sudah menjelaskan tentang jenis penelitian walaupun terbatas. Nah, dalam penelitian ini, peneliti sudah menjelaskan tentang jenis penelitian tersebut dengan tersirat, ataupun penjelasannya itu walaupun hanya terbatas. Kemudian telah result dan discussion. Menurut kelompok kami, deskripsi dari penjelasan penelitian ini telah menunjukkan hasil yang cukup jelas, tetapi masih susah untuk dimengerti karena belum atau tidak menjelaskan secara detail hasilnya itu berasal dari mana, seperti yang ditunjukkan dalam tabel.
itu belum mencantumkan gambaran hasilnya itu dari mana. Telaah conclusion. Kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini telah dipaparkan dengan cukup jelas. Penelitian ini berhasil menganalisis daya jual di industri perbankan syariah dan dapat menguji pengaruhnya terhadap profitabilitas dan menemukan efek yang dimediasi oleh mudharabah dan musyarakah. Lalu yang terakhir ada telaah secara umum. Yang telaah pertama, artikel ini menggunakan sampel perusahaan yang ada di Indonesia sehingga cukup mudah memahami istilah-istilah yang ada. Lalu yang kedua, semua variabel yang digunakan sudah dijelaskan, di mana variabel yang digunakan dalam penelitian ini sudah dijelaskan cukup jelas. Semuanya sudah dijelaskan secara terperinci. Lalu yang ketiga, model pemaparan artikel sudah jelas. Ya, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan salah kata dan salah sebut, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.